Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum merenungkannya, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang baru. Tuhan kembali menganugerahkan kami hari yang baru untuk melakukan kegiatan kami bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti dan tentunya juga nanti dapat melakukan bersama dengan Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar dia dapat membawakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini saya beri judul Dasar Ibadah Kita. Itu terambil dari Kejadian 6 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita itu semakin gelap dan rusak. Setiap hari berita-berita yang kita lihat melalui media sosial maupun kehidupan yang nyata menunjukkan kebobrokan moral manusia, bukan? Bahkan kitab suci menggambarkan di zaman Nuh dengan kalimat yang sangat keras. Segala kecenderungan hatinya, yaitu manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu ada di Kejadian 6 ayat 5. Dalam situasi seperti itu, tidak ada harapan lagi. Sampai kita membaca di ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 10, kata tetapi itu menjadi sebuah pembeda yang sangat dahsyat. Namun bukan karena Nuh itu lebih baik, lebih rohani, atau Nuh itu lebih layak buat Tuhan. Hal itu murni karena kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah yang berdaulat, yang memilih untuk berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma yang tidak didasarkan pada jasa, usaha, atau kelayakan dari si penerima. Sebelum Nuh membangun bahtera, sebelum ia disebut sebagai orang benar, ia telah lebih dahulu mendapatkan kasih karunia itu. Inilah fondasi kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu keselamatan yang tidak dimulai dari kita yang memilih siapa itu Allah, melainkan dari Allah yang memilih kita di dalam Kristus. Tanpa kasih karunia, kita pasti seperti dunia pada zaman Nuh. Terhilang, tanpa harapan, dan menuju penghakiman. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Pada zaman itu, bahtera Nuh adalah gambaran dari keselamatan dari Allah. Bagi kita masa kini, Yesus Kristus adalah bahtera keselamatan kita. Hanya di dalam Dialah kita aman dari penghakiman. Melalui iman kepada Yesus Kristus saja, maka kita diselamatkan. Namun bagaimana kita meresponi kasih karunia itu? Jika kita melihat kepada Nuh tadi, apakah setelah mendapatkan kasih karunia dia berdiam diri? Tidak. Kasih karunia itu memicu respon seumur hidup. Ia hidup bergaul dengan Allah, dicatat di ayat 9. Ia disebut benar dan tidak bercacat. Ia juga taat membangun bahtera meskipun perintah itu tidak lazim dan dia dianggap tidak waras. Bapak Ibu Saudara, itulah ibadah yang sejati. Bukan sekedar ritual hari Minggu saja, melainkan persembahan seluruh hidup yang merespons dengan iman dan ketaatan sebagai ucapan syukur atas kasih karunia yang telah diterima dari Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, ibadah Kristen itu merupakan sebuah respons, bukan usaha manusia agar terlihat layak bagi Tuhan. Ibadah yang sejati bukanlah sebuah upaya untuk mendapatkan kasih karunia, melainkan respons sukacita dan ketaatan atas kasih karunia yang telah kita terima di dalam Kristus. Ketika kita memuji Tuhan, kita bisa berkata, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ketika kita memberikan persembahan, kita bisa berkata, segala yang kumiliki adalah pemberian-Mu Tuhan. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bisa berkata, aku mau hidup seturut perintah-Mu. Bahkan di dalam hidup kita sehari-hari, saat kita bekerja dengan jujur, mengasihi keluarga dan bersaksi bagi sesama kita, itu juga merupakan bagian
dari pembangunan bahtera kita. Kita dapat datang kepada Allah hanya karena kasih karunia Dia. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Hanya melalui Yesus Kristus, Sang Pengantara kita, maka kita boleh menghampiri takhta kasih karunia. Itu dicatat di Ibrani 4 ayat 16. Ibadah kita hanya berkenan kepada Allah ketika dilakukan di dalam nama Yesus oleh darahnya dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan bersama. Apakah kita selama ini selalu melihat kepada kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita beribadah itu merespons kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus atau hanya kewajiban saja sebagai orang Kristen? Maukah kita menyembah Dia? Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan mengandalkan perantaraan Yesus. Kiranya Roh Kudus membuka mata hati kita untuk mengerti betapa dalamnya kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus juga memampukan kita untuk meresponsnya dengan hidup beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami bisa melakukannya pun, itu juga hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui penebusan Yesus Kristus di karya salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya ini boleh ditanam dalam hati kami masing-masing dan Roh Kudus Tuhan memimpin kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.